Hai, selamat datang di channel film. Kali ini aku bakal membawakan film berjudul The Gunpowder Mishax. Film ini menceritakan tentang pembunuhan bayaran yang ditugaskan membunuh ketua gangster di kota dan aksi menyelamatkan seorang gadis yang merupakan pembunuh bayaran. Daripada penasaran, tonton video ini dengan melek. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sam. Walaupun Sam adalah gadis yang feminim, namun nyatanya ia adalah seorang pembunuh bayaran. Dirinya bekerja di sebuah perusahaan yang bernama The Frame, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pembunuhan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Bosnya yaitu Nathan meminta agar bertemu. Ada misi yang harus diselesaikan. Singkat cerita, sampailah Sam di sebuah kafe. Di sana, ia kembali teringat kejadian 15 tahun yang lalu. Saat itu Sam sedang bertemu dengan ibunya yang mana Scarlett adalah seorang pembunuh bayaran. Dirinya juga bekerja untuk The Frame. Bisa dikatakan profesi yang digeluti Sam saat ini terinspirasi dari ibunya. Scarlett pun meminta agar segera memberikan buku titipannya. Buku tersebut bukanlah sembarangan buku. Di dalamnya terdapat sebuah pistol. Scarlett mengatakan untuk saat ini dirinya akan menghilang dalam tempo lama. Sam yang mendengarnya ia pun memaksa untuk ikut. Namun itu mendapat penolakan, hal tersebut akan membahayakan nyawanya. Tiba-tiba Scarlett merasa mules, ia pun pergi ke toilet. Tak lama setelah itu datanglah seorang laki-laki mendatangi Sam. Laki-laki tersebut langsung bertanya di mana Scarlett. Diketahui Scarlett telah membunuh ayahnya. Untung saja Scarlett segera datang dan membunuh mereka. Lalu ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sam yang hendak mengejarnya dihentikan oleh Nathan. Nathan mendapat amanah untuk merawat dan menjaga dirinya. Kembali ke masa sekarang, Nathan memberitahukan kalau akuntan yang bernama David telah mencuri uang perusahaan. Untuk itu Nathan meminta agar Sam mencari orang tersebut. Sementara itu di tempat lain, seorang mafia bernama Jim anaknya telah dibunuh oleh seseorang. Jim berjanji akan menangkap dan membunuh orang yang telah menghabisi anaknya. Kembali ke Sam, ia telah menghampiri sebuah perpustakaan. Sekilas tak ada yang aneh dari tempat itu. Namun di balik itu semua ternyata perpustakaan merupakan gudang senjata bagi para pembunuh bayaran. Tempat tersebut dijaga oleh 3 sekawan yaitu Anna, Madeline, dan Florencia. Di sana Sam bermaksud menukarkan senjata lamanya dengan baru. Awalnya si Anna menolaknya, namun setelah mengetahui kalau Sam adalah putri Scarlett, mereka dengan senang hati membantunya. Mereka pun memberikan beberapa buku yang mana di dalam buku tersebut terdapat sebuah pistol. Tiba-tiba Sam mendapat sebuah pesan, dirinya mendapat lokasi David saat ini. Sampailah Sam di kediaman David. Tiba-tiba saja sebuah ponsel berdering. Sam melarang agar David mengangkat telepon tersebut. Namun David mengangkat telepon tersebut. Namun karena David tetap kekeh mengangkatnya, secara tak sengaja Sam menembak perutnya. Panggilan tersebut berasal dari sekelompok orang yang telah mencuri putrinya. Para penjahat meminta agar David segera mengantarkan uang yang telah disepakati. Jika dalam waktu 60 menit tak juga dikirim, maka dapat dipastikan putrinya akan tewas. Sam yang mendengarnya ia pun merasa iba. Dirinya segera membawa David ke rumah sakit. Rumah sakit tersebut dikhususkan bagi para penjahat. Di sana Sam meminta agar Ricky segera mengobati David. David harus meninggalkan rumah sakit dalam waktu 10 menit. Namun dokter mengatakan kalau David tidak akan bisa meninggalkan rumah sakit. Luka tembak pada perutnya terlalu fatal. Dengan terpaksa Sam akan mengantarkan uang tebusan. Pertama-tama Sam menghubungi Nathan. Sam mengatakan kalau seorang penjahat telah mencuri putrinya. Itulah mengapa David mencuri uang tersebut. Jika anak itu tidak ditebus dalam 1 menit, maka para penjahat akan membunuhnya. Untuk itu Sam akan membebaskan anak tersebut. Dirinya berjanji akan mengembalikan uangnya. Nathan yang mendengarnya jelaslah tidak setuju. Sayangnya Sam justru mengabaikan dan menutup telepon tersebut. Nathan pun menyuruh Wong Kei dan kedua temannya untuk menghentikan Sam. Nathan menyuruh mereka mengambil uangnya. Dirinya kembali mengingatkan agar mereka tak menggunakan senjata api.
Tak lama setelah itu datanglah asistennya untuk memberitahukan bahwa salah satu pria yang dibunuh Sam adalah putra Jim Marketer. Nathan yang mendengarnya sangatlah kaget. Sementara itu setelah sampai di lokasi, dirinya segera menghubungi para pencuri. Sam mengatakan kalau ia telah dikirim David untuk menebus putrinya. Pertama-tama Sam diminta untuk mengganti pakaiannya dan meninggalkan senjatanya. Setelah itu dirinya diminta untuk pergi ke suatu tempat. Namun tak disangka Yangke telah sampai di lokasi. Terjadilah perkelahian antara mereka. Lucunya mereka bertiga justru dapat dengan mudah dikalahkan oleh Sam. Setelah itu Sam bergegas pergi ke lokasi yang ditentukan. Di sana dia sudah disambut oleh para pencuri. Terjadilah transaksi antara mereka. Setelah berhasil mendapatkan uang, para pencuri pun segera kabur. Tak tinggal diam, Sam langsung mengejar mereka dengan tujuan akan merebut kembali uang tersebut. Namun lucunya mereka berempat justru saling serang akibat mereka semua tewas karena ulahnya sendiri. Parahnya uang tersebut justru hancur berkeping-keping karena terkena ledakan sebuah bom. Di tempat lain, Yangke dan kedua temannya kini berada di rumah sakit tempat Dr. Ricky bertugas. Di sana, dokter bertanya siapa yang menghajar mereka. Yangke pun mengatakan kalau pelakunya adalah seorang gadis. Dr. Ricky yang mendengarnya, ia pun mengatakan kalau di kamar sebelah juga ada seorang pria yang sedang sekarat karena telah ditembak Sam. Ia juga mengatakan kalau Sam akan kembali untuk menjemput pria tersebut. Yangke pun segera menghubungi Nathan. Kali ini Nathan memerintahkan agar Yangke segera mengambil uangnya, tak peduli apapun caranya. Sam dan Emily telah sampai di rumah sakit. Sayangnya David telah tewas entah karena kehabisan darah atau ulah Yangke dan kawan-kawannya. Sementara itu di ruangan yang berbeda, Yangke menyuruh agar dokter mau bekerja sama dengannya. Tentunya Yangke akan memberikan sebuah imbalan. Tak pikir panjang, dia pun segera menghampiri Sam. Di sana dokter Ricky meminta agar diperbolehkan untuk menyuntiknya. Dokter Ricky beralasan kalau itu adalah obat peredam nyeri, namun Sam menolaknya. Ia mengatakan kalau dirinya tidak membutuhkan peredam nyeri. Sayangnya dokter Ricky justru langsung menyuntiknya. Untuk itu saat ini kedua tangannya mengalami lumpuh sementara. Lalu dokter Ricky segera memanggil Yangke dan kedua temannya. Untungnya Sam adalah orang yang cerdas. Dia menyuruh agar Emily mengambil sebuah pisau dan pistol. Setelah itu Sam menyuruh untuk mengambil sebuah plester. Ia pun memerintahkan agar Emily merekatkan kedua senjata tersebut pada tangannya. Lalu Sam pun keluar dan mengejar mereka. Terjadilah perkelahian antara mereka. Walaupun dalam kondisi lumpuh, Sam mampu mengalahkan dan membunuh mereka bertiga. Sam mendapat sebuah panggilan. Nathan bertanya di mana uangnya. Sam pun mengatakan kalau uang tersebut hangus karena sebuah ledakan. Nathan yang mendengarnya, ia pun mengatakan kalau mulai saat ini Sam tidak lagi dalam perlindungannya. Terlebih Sam telah membunuh seorang mafia ternama. Goodbye, Sam. Demi menjaga keharmonisan antara dua organisasi, secara sengaja Nathan memberitahu Jim siapa yang telah membunuh anaknya. Dirinya juga mengirim lokasi Sam saat ini. Benar saja, saat Sam hendak meninggalkan tempat tersebut, anak buah Jim telah menghadangnya. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Untungnya Sam berhasil mengalahkan mereka dan kabur. Setelah itu Sam pergi ke apartemennya, namun tak disangka ternyata ibunya yang ada di sana setelah beberapa tahun menghilang. Kini sang ibu telah menampakkan diri. Scarlett menceritakan semua kejadian yang menimpanya di masa lalu. Saat Sam masih kecil, ayahnya telah dibunuh oleh seseorang. Setelah mengetahui siapa pelakunya, Scarlett pun membalasnya ia membunuhnya. Sayangnya pembunuh tersebut bagian dari The Frame. Tentunya akan ada harga yang harus dibayar. Setelah berhasil membunuhnya, Scarlett menjadi buronan The Frame. Namun obrolan tersebut harus segera berakhir. Anak buah Jim telah sampai di dalam gedung. Mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Scarlett menunjukkan jalan pintas menuju perpustakaan.
Sayangnya Anna tak begitu suka dengan kehadiran Scarlett. Diketahui dulu mereka adalah teman akrab. Namun suatu hari ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, Scarlett tiba-tiba menghilang. Intinya Anna merasa kecewa karena Scarlett pergi tanpa berpamitan. Tak selama beberapa menit anak buah Jim telah sampai di depan perpustakaan. Mereka harus segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sam akan tinggal untuk mengulur waktu, sementara lainnya akan berkemas. Para gangster pun mulai memasuki perpustakaan. Dengan keahlian yang dimiliki, Sam pun menghajar orang tersebut. Namun karena musuh terlalu banyak, Sam menjadi bulan-bulanan. Untung saja Scarlett datang untuk menolongnya. Namun tak disangka, walau bantuan telah datang, mereka berdua kini telah terpojok. Walaupun melakukan perlawanan, namun nyatanya itu semua tak akan mampu mengalahkan mereka. Sementara itu di ruangan yang berbeda, Anna mendapati kalau sahabat yang telah terpojok. Mereka pun memutuskan untuk membantunya. Benar saja, Florencia langsung menembaki mereka semua. Setelah itu disusul bom asap yang dilepaskan oleh Anna. Lalu masing-masing dari mereka memisahkan diri agar lebih mudah menghabisi mereka. Anak buah Jim kini terbagi menjadi beberapa kelompok. Terjadilah perkelahian antara mereka masing-masing. Dari mereka berhasil mengalahkan dan membunuh orang tersebut. Namun sayang, Madeline terkena sebuah tembakan pada bahunya. Dirinya sangat menyesal karena tak bisa melindungi Emily. Lalu Madeline pun tewas. Sebagai penghormatan terakhir, mereka pun menguburnya di suatu tempat. Tiba-tiba Sam mendapat sebuah panggilan. Dia diminta untuk bertemu. Sebagai gantinya, ia akan membebaskan Emily. Dirinya meminta agar bertemu di tempat biasa. Awalnya Scarlett melarangnya untuk pergi. Namun Sam kembali menegaskan kalau dirinya akan baik-baik saja. Jim dan anak buahnya tak akan membawa senjata di restoran. Singkat cerita, sampailah Sam di lokasi. Di sana Sam meminta agar Jim segera membebaskan Emily. Namun Jim mengatakan kalau ia tak akan melepaskan Emily sebelum Sam merasakan sakit yang ia rasakan. Jim akan menyiksanya dan menghajarnya di depan Emily. Namun Scarlett dan gengnya datang. Dirinya langsung menodongkan senjata dan menembak Jim di tempat. Pembantaian pun tak terhindarkan. Jim beserta anak buahnya tewas di tempat. Di akhir film, Emily mendatangi Nathan. Dirinya membawa sebuah pesan yang dititipkan oleh Sam. Dari kejauhan, Sam menyuruh agar Nathan menghentikan ini semua. Jika tidak, dirinya tak segan-segan menghabisi semua orang yang ada di organisasi termasuk dirinya. Lalu Sam dan Emily pun pergi meninggalkannya. Dan film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.